percaya Engkau sudah membenarkan kami, menguduskan kami, sehingga kami dilayakkan untuk pergi dan menyatakan kebenaran-Mu itu kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Terlebih lagi kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami pada siang hari ini. Kami mau terima sesuatu yang baru daripada-Mu. Oleh karena itu berfirman-Lah bagi kami semua. Pakailah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan semua yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Walaupun kita hanya separuh, karena separuhnya masih liburan. Mereka ada banyak yang keluar kota. Kurang lebih sekitar ya separuh dari kita, 50-an orang lah ya. Kalau kita ke luar negeri, ke luar-luar lah pokoknya. Jauh ya. Ya besok-besok kita tukaran, amin. Aminin dong ya kan. Oke Bapak Ibu, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Ketika saya dijadwalkan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu saya menanyakan Ibu Gembala topik apa yang kita akan bawakan di bulan ini. Lalu beliau menyampaikan satu topik, yaitu family matters, atau berurusan dengan keluarga atau family kita. Saudara, saya agak tersenyum karena saya merasa yang lebih pas itu Ibu Gembala, Pastor Dedi, ya kan? Yang pas menyampaikan tentang keluarga. Tapi saya berpikir, nah saya juga kan ada dalam keluarga besar saya, ya. Jadi kita semua dalam satu keluarga Kristus. Amin. Ya topiknya sih memang keluarga Kristen yang kuat. Karena memang nanti kita lihat mengapa disebut keluarga Kristen yang kuat. Oke saudara. Kita tahu bahwa keluarga adalah institut pertama yang dibentuk Tuhan di dunia ini. Ya tentu dengan ketetapan dan perintah yang harus dipatuhi dan dijalani. Keluarga pertama yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah Adam dan Hawa, saudara. Mereka ditempatkan Tuhan di satu taman yang namanya Taman Eden. Mereka di sana sudah disediakan semuanya. Sekali lagi saya tegaskan, mereka ditempatkan di sana sebagai satu keluarga yang baru di tengah-tengah dunia ini dengan semua yang sudah Tuhan siapkan. Jadi mereka nggak perlu ketakutan, nggak perlu takut mereka harus makan apa, harus pakai apa, harus minum apa. Semuanya sudah tersedia. Sama-sama katakan, semuanya sudah tersedia. Ada amin? Dan yang berikutnya, yang Tuhan inginkan dari mereka, menempatkan mereka di situ supaya apa saudara? Tuhan ingin bersekutu dengan mereka. Tuhan ingin membangun hubungan yang baik dengan mereka. Setiap hari kapan saja Tuhan ingin bercakap-cakap dengan mereka, datang dan bercakap-cakap, Tuhan akan lakukan itu. Di sana tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan sama sekali. Apalagi takut menghadap Tuhan, nggak ada. Ya, otomatis nggak perlu takut lagi tentang hal apa yang mereka akan makan, minum dan pakai. Saudara, begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan berikan pasangan hidup kepada kita. Sebenarnya kita tidak perlu takut apa-apa. Karena sama dengan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan juga menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan segala yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, bagi kita semua. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Sebenarnya kita nggak perlu takut apa-apa. Yang membuat kita takut ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hal pertama yang Tuhan tanyakan kepada mereka, Adam, di mana engkau? Mengapa engkau bersembunyi? Dia kata dia apa? Aku takut. Padahal awalnya dia nggak takut sama berkata dengan Tuhan. Dia nggak takut berjumpa dengan Tuhan. Tapi membuat dia takut adalah ketika dia sudah berada di dalam dosa. Mari kita lihat apa ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Boleh saudara baca bersama-sama dengan saya, Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak,
penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Jadi ketetapannya adalah, saudara, Tuhan menetapkan kepada mereka bahwa mereka harus menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Saudara bisa garis bawahi, harunya ini berwarna merah tapi tidak tahu kenapa jadi dia tidak berwarna merah ya. Sorry. Oke. Ya, harusnya berkuasa dan taklukkanlah bumi. Ini saya warnain merah tapi dia hilang. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat secara retrolek bahwa mereka berkuasa dan taklukkanlah semua binatang di bumi. Tapi ada makna filosofikal yang terkandung di dalam ayat ini, saudara, di dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa mereka harus menaklukkan dan berkuasa atas bumi dan seisinya. Apa yang mereka harus taklukkan? Kita tahu bahwa ketika manusia itu ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Taman Eden, sudah ada penguasa lain, yaitu iblis, yang sudah berkuasa atas dunia angkasa. Iblis sudah dilemparkan ke dunia angkasa, karena bumi ini ada dunia angkasa, saudara. Nah, saudara, oleh karena itu Tuhan ingin supaya manusia itu menaklukkan dan berkuasa atas iblis. Tapi yang terjadi adalah manusia takluk di bawah kuasa iblis. Ketika iblis menggoda Hawa, Hawa tidak bisa menaklukkan dia, tetapi Hawa takluk karena terbujuk oleh rayuan si jahat. Akhirnya, saudara, manusia itu jatuh ke dalam dosa dan kalah sama iblis. Pertanyaannya, di manakah Adam ketika Hawa dicobai? Mengapa sampai Adam tidak ada ketika Hawa dicobai? Apakah Adam ini dia lagi menunggangi gajah, menunggangi onta, lalu dia pergi menikmati taman itu, mengitari taman itu, ataukah dia lagi pergi ke sungai, menikmati sungai yang ada di taman itu dan bermain-main dengan ikan? Nah, saudara, yang membuat iblis bisa menaklukkan Hawa adalah karena tidak ada kesatuan antara Adam dan Hawa. Mereka terpisah, mereka tidak menjadi satu. Harusnya mereka terus berdampingan sehingga tidak ada celah untuk iblis menggoda salah satu daripada mereka. Pasti iblis tidak mungkin menggoda si Adam, karena Adam mengerti tentang firman Tuhan. Persoalannya, firman Tuhan itu hanya diberitahukan dari Adam kepada Hawa. Jadi Hawa juga mungkin dia tidak bisa mengerti pasti seperti apa firman Tuhan itu. Jadi ketika iblis menggoda dia dan memelintirkan firman Tuhan, sehingga Hawa pun tertarik kepada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, saudara. Jadi itu adalah keterpisahan. Dan hari-hari ini, saudara, makna filosofikalnya adalah di dalam keluarga, ketika hubungan suami istri retak, ketika ada kesatuan, maka di situ ada celah iblis untuk menjatuhkan keluarga Kristus ke dalam berbagai masalah dan pencobaan. Jadi harus sebagai keluarga Kristus tidak boleh ada keretakan dalam hubungan suami istri. Kalau ada keretakan, ada perpisahan, tidak ada saling percaya, masing-masing sibuk dengan urusannya seperti Adam sibuk dengan kesenangannya, tidak tahu dia kemana, dia berjalan sendiri meninggalkan Hawa pasangannya, sehingga iblis memang mendapat celah untuk menjatuhkan si Hawa. Andai kata tetap mereka berdua, karena memang tidak ada orang lain lagi selain mereka bersahabat dengan binatang yang ada di taman itu, saudara. Andai kata mereka berdua terus berjalan, tidak mungkin ada celah, ada kesempatan untuk iblis menjatuhkan mereka. Jadi Bapak Ibu, sebagai pasangan-pasangan keluarga Kristen yang harusnya menjadi keluarga Kristus, bukan Kristen saja, seperti nama gereja kita, keluarga Kristus bukan keluarga Kristen, harusnya saudara harus tetap hidup bersama, ada kesepakatan bersama, ada ikatan janji bersama, saudara, supaya saudara tidak ada celah untuk iblis menjatuhkan gereja atau keluarga Kristen.
Sepakat dengan saya? Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Perintahnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Ya saudara, jadi perintahnya jangan sekali-kali makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Membuktikan bahwa yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Karena Tuhan mengerti bahwa manusia itu diciptakan dengan kehendak bebasnya, makanya ada perintah, ada larangan. Jangan sampai dengan kehendak bebasmu itu engkau menjamah dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pilihan di sana, kita mau mendengarkan suara Tuhan, mereka mau mendengarkan suara Tuhan, atau mereka mau mendengarkan suara-suara yang lain yang bukan dari Tuhan. Yang ketiga, ada konsekuensi yang mereka harus tanggung ketika mereka melanggar perintah itu atau ketetapan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Bagi kita juga saudara, keluarga Kristen itu ada aturan di dalamnya, ada perintah di dalamnya. Tidak bisa kita seenak-enaknya hidup di dalam keluarga Kristen atau keluarga Kristus. Karena dalam setiap keputusan kita ada konsekuensinya, saudara. Jadi tidak boleh ada keretakan dalam hubungan suami istri, saudara. Harus tetap ada taat kepada perintah Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan lagi. Ya. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita membangun keluarga Kristen? Saudara, tadi saya awali dengan ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka anak-anak Adam itu bukan lagi anak-anak ilahi. Bukan lagi anak-anak yang kudus. Bukan lagi anak-anak yang benar. Karena kita tahu bahwa karena satu orang, semua manusia, semua orang telah ada di bawah kuasa dosa, ada di bawah kuasa maut. Oleh karena itu, saudara, sampai hari ini, sebagai orang-orang keturunan Adam atau manusia-manusia keturunan Adam, semua orang ada di bawah kuasa dosa. Nah, oleh karena itu, walaupun kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan dibenarkan dan dikuduskan, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga Kristus atau keluarga-keluarga Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus tahu bahwa kita harus membangun keluarga kita. Yang pertama itu adalah dibangun di atas dasar firman Allah. Mari kita baca bersama-sama di Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ia melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, saudara. Nah, kita tahu bahwa firman ini sering kita pakai untuk gereja, untuk satu persekutuan yang disebut dengan gereja. Tapi tidak tahukah saudara bahwa keluarga kita juga adalah gereja Tuhan? Sekali lagi, keluarga kita juga adalah gereja Tuhan. Kita harus memandang dan melihat keluarga kita sebagai keluarga Kristus, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi kepala atas keluarga kita. Tuhanlah yang menjadi kepala atas gereja kita itu, atas komunitas kita yang terkecil atau keluarga kita yang terkecil. Nah, kebanyakan orang hanya memandang keluarganya itu sebagai keluarga saja, tidak memandangnya sebagai tubuh Kristus, sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas keluarga mereka. Jadi yang pertama, kita harus melihatnya dan kita harus menjaga keluarga itu dari apa? Dari pengkhianatan, dari perselingkuhan. Yang berikutnya, kita harus merawat keluarga kita supaya tetap harmonis. Jangan ada kekerasan, tetapi penerimaan dan pengampunan. Yang berikutnya, kita harus jaganya dan kita harus berbuat atau diperbaiki.
Jadi kita harus memperbaiki keluarga kita. Suami harus menghormati istri, dan istri harus tunduk kepada suami. Saya punya seorang adik, ya, masih sepupu. Tiba-tiba istrinya telepon saya. Sudah sering telepon saya kalau ada masalah. Tapi kemarin-kemarin dia menelepon saya, lalu pas telepon suara nangis. Nangis terus cerita. Bla 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 bla. Terus jadi Bung harus, jadi maksud dia itu cerita supaya saya harus menegur suaminya yang adalah sepupu saya. Lalu saya katakan kepada dia begini, satu hal yang membuat kalian terus berantem, satu hal yang kamu harus tahu adalah kamu tidak pernah tunduk kepada suami. Saya nggak ada bicara lain, nggak kasih masukan lain. Saya bilang, dengar kalimat saya ini, dengar kata-kata saya ini. Kamu harus belajar tunduk kepada suami. Iya, tapi dia begini. Saya bilang, itu nanti urusan dia dengan Tuhan. Dan juga kamu tidak bisa menuntun saya untuk menegur dia dengan caramu. Biarkanlah saya menegur dia dengan cara saya. Oke, saya tutup telepon. Habis itu, saya teleponlah suaminya. Pas telepon, kenapa istrimu begini. Keras kepala, gak mau tunduk sama suami, gak mau dengar suami. Bla 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 bla, panjang ceritanya, saya dengar aja. Ya, habis sudah, saya bilang sudah selesai. Bagian kamu mendengarkan saya. Kalau istrimu hari ini terus seperti itu, karena kamu gagal sebagai seorang suami. Kamu gagal mengepalai istrimu. Tapi begini, kamu gagal, saya bilang. Jadi kalau istrimu hari ini merontak terhadapmu, tidak mau tunduk, karena kegagalanmu sebagai kepala atas istrimu. Jadi ingat baik-baik, kamu harus menjadi kepala atas istrimu. Nah saudara, kita bertanggung jawab. Jadi kita harus membentuk keluarga kita di atas firman Allah. Seorang pria, seorang istri harus betul-betul mengerti tentang firman Allah. Sehingga tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang diselewengkan oleh suara-suara lain yang datang untuk merusak keluarga kita. Ayat berikutnya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kebiasaan orang Israel, saudara, adalah bagaimana mereka mempunyai kebiasaan firman Tuhan itu mereka ikat pada tangan mereka dan pada dahi mereka. Dan itu ditiru oleh saudara kita yang di sebelah. Kalau saudara lihat, kalau mereka ada protes atau apa gitu, ada ikatan di sini, ada tulisan firman di sini, dan juga ada di sini. Ya, itu sebenarnya kebiasaan orang Israel. Untuk apa saudara? Supaya saudara bagaimana membangun keluarga itu di atas dasar firman Tuhan. Harus membicarakannya pada engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau bangun, ketika engkau dalam perjalanan, engkau harus memperkatakan firman itu berulang-ulang. Mengikatnya pada dahi itu berbicara tentang bagaimana pikiranmu itu penuh dengan firman Tuhan. Pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Tangan kita harus bekerja sesuai dengan firman Tuhan karena diikat pada lengannya, saudara. Itu ada makna rohaninya juga. Jadi saudara, kita bekerja sesuai dengan firman Tuhan, kita menjaga keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan, kita berpikir untuk keluarga kita seperti dengan firman Tuhan, bukan dengan pikiran kita. Dan kita tahu ketika dikatakan, dituliskan itu pada tiang pintu dan gerbang, itu menunjukkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menjadi Allah bagi kita, menjadi pemimpin bagi kita. Yang berikutnya, untuk membangun keluarga Kristen harus penuh dengan tanggung jawab. Saudara, kalau kita baca kitab Kejadian 6 ayat 8 tentang Nuh, sebelum Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, ada di ayat 1 sampai ayat 5 sampai ayat 7. Itu bagaimana Tuhan melihat manusia itu, ada di situ anak-anak manusia dan anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah.
Jadi anak-anak Allah sebelum Nuh itu masih banyak sebenarnya. Jadi jumlahnya mereka itu lumayan banyak. Tetapi yang terjadi, firman Tuhan katakan, ketika anak-anak manusia itu melihat anak-anak Tuhan itu atau anak-anak Allah itu melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, lalu mereka tertarik, lalu mereka mengawini mereka. Ada kawin campur di sana. Ya, jadi yang kudus bercampur dengan yang tidak kudus. Yang benar bercampur dengan tidak benar. Dan akhirnya di ayat selanjutnya, maka mereka semua menjadi jahat. Sekali lagi, mereka semua menjadi jahat. Saudara pernah ingat kisah Salomo ketika dia melihat wanita-wanita itu cantik-cantik, lalu dia mengawini semua wanita itu, istrinya 700, gundiknya 300, maka 1000 orang. Dan Alkitab katakan bahwa istri-istrinya itu mencondongkan hatinya untuk menyembah berhala dan allah-allah lain. Sehingga Salomo tidak lagi menjadi orang yang takut akan Tuhan, tapi dia sudah berbalik dan menyembah berhala. Nah, begitupun manusia-manusia atau orang-orang pada zaman Nuh atau sebelum Nuh, anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan ini, mereka kawin campur sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Mereka lupa, intinya lupa kepada Allah mereka, sehingga mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka mengikuti cara hidup dunia yang tidak mengenal Allah. Dan akhirnya Tuhan Allah hanya melihat seorang pribadi, yaitu Nuh, yang takut akan Allah. Sehingga Tuhan berfirman, manusia ini jahat, biarlah aku memusnahkan dunia ini. Sehingga Tuhan memilih Nuh. Saudara, Nuh mendapat kasih karunia, kalau lihat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita ada di dalam keluarga Kristen, itu satu anugerah bagi kita. Karena kita dipilih Tuhan. Oleh karena itu, di ayat lain katakan, kalau engkau yang kudus harus menguduskan istrimu. Harus menguduskan. Kalau engkau tidak yakin menguduskan istrimu, jangan lakukan itu, saudara. Karena engkau akan memiliki kecenderungan untuk hidup menurut cara dunia. Tapi kalau engkau pastikan engkau bisa membawa dan menguduskan istrimu, silahkan. Jadi pesan moralnya adalah, saudara, bagaimana Nuh mempertahankan hidupnya, ya. Nuh menjadi orang yang bergaul dengan Allah setiap hari. Dia tidak mengikuti anak-anak Allah yang kebanyakan itu, yang akhirnya mereka sudah tidak mengenal Allah lagi. Tapi Nuh tetap mempertahankan imannya. Sehingga Nuh lah yang dipilih Allah untuk melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Begitupun saudara dan saya. Saudara bersyukur kita dipilih Tuhan untuk melanjutkan karya Allah, beranak cucu rohani di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi saya katakan, beranak cucu rohani, melahirkan anak-anak ilahi, anak-anak yang kudus. Karena kita tahu bahwa gereja kita adalah gereja kasih karunia. Kita dikuduskan karena Tuhan yang menguduskan kita. Jadi hari ini saudara dikuduskan, saudara akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Berikutnya, jadikanlah keluarga kita sebagai benteng, ya. Keluarga kita harus solid, saudara. Kalau keluarga kita solid, itu sulit untuk dihancurkan, sulit untuk digoyahkan, sulit untuk mendapat hal-hal buruk yang dari luar. Jadi jangan jadikan keluarga saudara itu sebagai tempat atau lokasi atau wilayah pertempuran atau tempat kerusuhan. Banyak keluarga Kristen dijadikan sebagai tempat kerusuhan. Tidak ada saling menghargai, tapi saling menyalahkan. Jadikanlah keluarga saudara supaya tidak ada kemunafikan. Sama seperti Adam dan Hawa, saudara, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, lalu ketika Tuhan datang menanyakan mereka, yang terjadi mereka saling menyalahkan. Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa bilang itu gara-gara ular. Lalu Tuhan bertanya kepada Adam, itu gara-gara perempuan. Jadi saling menyalahkan. Lalu saudara, yang terjadi, kalau kita lihat, untuk menutupi kesalahan mereka, mereka jadi orang yang munafik. Mereka membuat pakaian kepada mereka dari dedaunan. Itu mengandung makna filosofi juga, bahwa mereka menutupi ketelanjangan kemunafikan mereka.
dengan pakaian yang sementara. Tapi Tuhan tahu mereka tidak mungkin hidup di dalam kemunafikan. Lalu Tuhan memberikan pakaian kepada mereka dari kulit binatang. Itu tidak akan usang dalam waktu yang lama. Jadi saudara, jangan bangun keluargamu sebagai tempat untuk hal-hal yang buruk. Jaga keluargamu dari hal-hal yang ada dari luar, supaya menjadi benteng, supaya kalau ada serangan, ada hal-hal yang bisa dari luar yang ingin merusak keluargamu, saudara memiliki keluarga yang kuat. Karena saudara jadikan keluargamu sebagai benteng di dalam hidupmu. Terakhir saudara, keluarga adalah tempat pembentukan karakter anak. Supaya mereka menjadi generasi yang milenial, generasi yang hebat. Saudara, hari-hari ini atau di masa ini kita masuk di zaman yang luar biasa cepat. Semua pergerakannya cepat. Ya, cepat ada perubahan, silih berganti. Saudara pakai hari ini pakai handphone A, besok lagi sudah keluar B, saudara beli lagi B, besok lagi keluar C. Saudara beli C, besok lagi keluar E, dan seterusnya. Begitupun saudara, kita sudah menuju kepada masa atau zaman yang dimana seperti ketika Nuh, ketika Tuhan melihat masa di mana Nuh, bahwa semuanya sudah jahat saudara. Ya, di sana terjadi seperti Sodom dan Gomora. Jadi sudah tidak ada lagi saudara hal yang baik di sana. Kita memasuki masa dan zaman yang tidak menentu dan akan berakhir dengan kejahatan demi kejahatan. Kemarin saya melihat demi untuk mendapatkan motor, mereka membegal seseorang dan mereka menyabitnya. Kan kalau saudara lihat di YouTube itu, sabitnya itu sekarang panjang-panjang dan besar-besar ya. Mereka sabit orang itu saudara, itu sampai kepalanya hampir putus saudara. Di daerah Marunda ya. Akhirnya saya tuh biasa belum mau beli ikan di daerah Marunda. Saya jadi takut saudara. Ya. Karena kalau kita lagi lewat dengan motor, ya mereka lari, mereka dari belakang atau mereka dari depan, mereka ayungkan, mereka punya sabit yang begitu besar dan panjang itu, kalau kena kepala kita kan, atau kena leher kita, putuslah leher kita saudara. Jadi kemarin 2 hari itu saya ke sana itu dengan sangat hati-hati. Maka saya pergi agak sorean gitu ya, biar jangan terlalu malam pulangnya. Karena memang jahat sekali saudara, masa ini jahat sekali. Untuk mengisi perut mereka, mereka mengambil motor itu dan hanya untuk sebuah motor mereka harus mengorbankan nyawa orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena memang ini masanya atau zamannya yang jahat. Yang kita harus lakukan adalah kita mempersiapkan anak-anak kita dan generasi kita. Karena anak-anak yang melakukan itu bukan orang-orang yang sudah di atas 25 tahun saudara. Kebanyakan itu di bawah 25 tahun, anak-anak yang masih mau coba-coba. Anak-anak ABG yang masih pingin pegang pedang, masih pingin nyiksa orang, yang masih pingin melihat darah dan sebagainya saudara. Dan bukan itu saja saudara, keadaan Sodom dan Gomora makin gila dan makin luar biasa ya. Ada pub atau nightclub yang khusus gay, yang khusus pria, yang khusus wanita. Ada kelompok-kelompok ibu-ibu yang mengundang penari-penari pria. Jadi dulu kalau penari, dulu hanya penari wanita, sekarang penari pria yang diundang. Ya, saya melihat ini udah agak gila ini sudah, saudara. Kalau dulu kan yang biasa nakal kan tahu ya kan. Kita yang diundang itu bukan pria tapi wanita. Tapi sekarang kebalikan, ibu-ibu malah gila-gila. Ya, yang mereka undang itu adalah pria. Ya. Jadi sudah semakin gila. Nah, saudara, tanggung jawab kita untuk membentuk karakter anak supaya mereka tidak ikut gila di zaman yang gila ini saudara. Supaya mereka menjadi generasi-generasi baru. Saya pernah baca berapa tahun lalu, sekitar 7-10 tahun lalu, bahwa di Brazil itu saudara, mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Negara mereka mengalami loncatan ekonomi dan kemajuan yang luar biasa, kurang lebih 15 atau 10 tahun lalu. Itu karena apa? Karena ada anak-anak muda yang tampil dalam pemerintahan, anak-anak yang kurang lebih di bawah 30 tahun, 25 sampai 30 tahun. Dan mereka itu duduk di parlemen, mereka duduk di pemerintahan, mereka duduk di menteri-menteri. Mereka melakukan perubahan-perubahan, dan ketika saya baca terus siapa anak-anak ini, dan mereka itu anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka melakukan perubahan besar di Brasil pada saat itu saudara. Walaupun Brasil semakin hari semakin kacau dan rusak juga, tapi ada anak-anak Tuhan yang muncul, berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang jahat ini saudara. Jadi pesan moralnya saudara, kita boleh gagal hari ini,
Tapi hari ini kita duduk di sini karena kita tidak mau kegagalan kita terulang pada generasi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita lakukan banyak hal, semua hal yang baik untuk bagaimana kita mau membentuk satu generasi baru di zaman yang milenial, zaman yang jahat, zaman yang sudah mau mendekati kepunahan ini saudara. Supaya kita berdiri tegak sama seperti Tuhan memilih Nuh, Tuhan memilih Abraham. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, hamba terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah kami bukan saja menjadi keluarga Kristen yang kuat, tapi kami menjadi keluarga Kristus yang kuat, keluarga Allah yang kuat. Kami menjadi anak-anak Allah, seperti Nuh yang dipilih, seperti Abraham yang dipilih. Kami mau juga Tuhan memilih kami, dan Tuhan sudah memilih kami. Untuk itu Tuhan, kami bertanggung jawab atas keluarga kami, supaya keluarga kami menjadi keluarga Kristus yang luar biasa. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus terus bekerja lewat firman ini bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.